Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2023B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perdagangan Berkelanjutan, Tantangan dan Peluang bagi Lembaga Keuangan. Kemudian ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Rosa Aulia Putri Rafinda dengan NIM akhir 046. Yang kedua ada Kamilatul Ula Putri Yuma dengan NIM akhir 049. Yang ketiga ada Muhammad Fawaz Sauki dengan NIM akhir 068. Yang keempat ada Berlian Armeja dengan NIM akhir 071. Yang kelima ada Fikri Lukmanul Hakim dengan NIM akhir 081. Dan yang terakhir saya sendiri dengan Nabila Fatimatul Husna dengan NIM akhir 086. Next. Latar belakang. Fokus utama dalam pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif adalah perdagangan berkelanjutan di forum global. Hal ini berarti perdagangan dengan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Institusi keuangan memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan berkelanjutan dengan memberikan dukungan keuangan dan mendorong perusahaan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Namun banyak tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang keuangan berkelanjutan dan kurangnya regulasi dan dukungan pemerintah. Bank di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam mengungkapkan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan hijau, tapi masih banyak yang belum selesai dengan aturan yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian dan konsep perdagangan berkelanjutan. Perdagangan berkelanjutan memperhitungkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan ini melibatkan penggunaan bahan baku terbarukan, mengurangi emisi karbon, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Regulasi global mendorong praktik ini untuk mendukung pertumbuhan yang sehat tanpa merusak sumber daya. Next. Selanjutnya yaitu tantangan lembaga keuangan dalam mendukung perdagangan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran atau pemahaman mengenai standar keberlanjutan. 2. Resiko finansial dalam investasi berkelanjutan. 3. Tantangan regulasi yang berbeda setiap negara. 4. Perubahan model bisnis untuk mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peluang lembaga keuangan dalam perdagangan berkelanjutan. Lembaga keuangan memiliki peluang dalam perdagangan berkelanjutan seperti pasar baru yang berkembang, minat investor pada proyek keberlanjutan, dan insentif pemerintah untuk investasi berkelanjutan. Pasar produk dan layanan berkelanjutan meningkat, konsumen memilih produk ramah lingkungan. Investor mencari proyek dengan dampak sosial dan lingkungan positif. Pemerintah memberikan insentif seperti pembebasan pajak, subsidi, dan kredit dengan bunga rendah untuk investasi berkelanjutan. Pendanaan proyek energi terbarukan menjadi menarik. Next. Peran lembaga keuangan dalam mendukung keberlanjutan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perdagangan berkelanjutan dan tujuan keberlanjutan global. Mereka dapat menciptakan produk keuangan ramah lingkungan seperti green funds, memberikan pinjaman berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan. Investasi pada perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan. Pendidikan dan kesadaran publik tentang keberlanjutan juga merupakan fokus penting lembaga keuangan. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Studi kasus. Studi
Kasus Bank XYZ adalah lembaga keuangan swasta di Indonesia yang meluncurkan program obligasi hijau pada tahun 2020 untuk mendukung proyek-proyek lingkungan. Obligasi ini membiayai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi dengan persyaratan keberlanjutan ketat. Bank XYZ membuat laporan rutin tentang pengaruh sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai, menjadikan jelas dan terbuka. Program ini berhasil menarik investor yang peduli tentang keberlanjutan. Dengan Bank XYZ menerima miliaran dolar, dana tersebut digunakan untuk proyek peningkatan kualitas hidup di desa sekitarnya, meningkatkan reputasi dan pemahaman masyarakat tentang investasi berkelanjutan. Next. Yang terakhir yakni kesimpulan, perdagangan berkelanjutan adalah fokus utama pembangunan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan. Lembaga keuangan berperan penting meskipun masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman dan ketidakpastian regulasi. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan berkelanjutan dan menarik perhatian konsumen terhadap masalah lingkungan. Mungkin itu saja yang pemaparan materi yang dijelaskan oleh kelompok saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.